Ini adalah wanita paling malang yang pernah saya lihat. Suami untuk menikahi wanita muda membawa pulang. Dia bahkan mengusir istrinya yang hamil 9 bulan dari rumah. Wanita yang siap melahirkan kapan saja. Dia hanya bisa mengandung besar dan datang ke pegunungan untuk membangun tempat perlindungan. Akhirnya melahirkan anaknya di alam liar. Di jalanan banyak yang berbicara. Xiao Lan yang tidak memiliki rumah datang ke pegunungan. Dia yang sangat sedih terjatuh di atas daun pisang. Hati Xiao Lan terasa sakit yang mendalam. Dia tidak bisa menerima kenyataan yang kejam ini. Dia pernah berpikir untuk bunuh diri. Ingin melarikan diri dari dunia yang penuh keputusasaan ini. Tetapi ketika dia mengelus perutnya yang hamil, merasakan detak kehidupan yang lemah itu, dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan itu. Maka Xiao Lan menyeret tubuhnya yang lelah, memutuskan untuk membangun sebuah rumah jerami di sini, untuk melahirkan bayinya yang sudah hamil 9 bulan. Terlihat Xiao Lan memotong beberapa batang kayu, mengasah batang kayu menjadi runcing, langsung ditancapkan ke tanah sebagai tiang rumah. Mungkin beberapa teman akan menyarankan, kenapa Xiao Lan tidak menggugurkan anaknya dan mencari pekerjaan untuk hidup? Perut Xiao Lan sudah lebih dari 9 bulan. Sama sekali tidak mungkin untuk menggugurkan anak. Lagi pula, Xiao Lan adalah calon ibu yang penuh cinta untuk bayinya. Jika seumur hidup bisa menggugurkan kandungan, saya tidak berpikir Xiao Lan akan melakukan hal itu. Saat itu, Xiao Lan sudah membangun kerangka tempat perlindungannya. Selanjutnya, Xiao Lan menutup atap dengan daun pisang yang sudah disiapkannya. Dia yang sedang mengandung harus melakukan hal seperti ini sendirian. Tak bisa tidak, melihatnya membuat hati terasa sakit. Meskipun dirinya sangat menderita. Namun, Xiao Lan tidak pernah berpikir untuk kembali mencari suaminya, Awei. Dia memilih untuk mengubah kesedihan ini menjadi kekuatan. Agar anak dan dirinya bisa bertahan hidup di dunia ini. Dia percaya, selama dia terus bertahan, suatu hari nanti, akan datang cahaya baru. Dalam waktu singkat, Xiao Lan berhasil menyelesaikan tempat perlindungan dengan baik. Saat itu, dia mengikat sebatang bambu di tengah tiang. Dengan cara ini, tempat itu akan lebih stabil. Setelah mengikat semua bambu yang melintang, Xiao Lan mengambil daun pisang. Dia memasang daun pisang secara vertikal. Dengan begitu, malam ini dia bisa tidur di tempat perlindungan. Xiao Lan tidak akan mudah terkena angin dingin. Meskipun tempat perlindungan yang dibuat seperti ini sangat sederhana, tetapi itu bisa memberikan Xiao Lan tempat tinggal sementara. Xiao Lan juga ingin segera menyelesaikannya. Setelah setengah hari berusaha, Xiao Lan akhirnya berhasil membangun gubuk sederhana ini. Tidak menyangka, Xiao Lan yang masih muda ternyata sangat terampil. Selanjutnya, Xiao Lan membawa keranjang dan tikar masuk. Dia menyebarkan tikar di atas tanah. Tikar itu sangat usang, tetapi masih bisa dipakai untuk tidur. Setelah Xiao Lan mengeluarkan pakaiannya, dia yang kelelahan duduk di atas tikar, sambil lembut mengelus perutnya. Sudah lebih dari 9 bulan, bayi di dalam perutnya semakin sering bergerak. Betapa sakitnya Xiao Lan bisa dibayangkan. Itu benar-benar bisa dipahami. Tetapi Xiao Lan tidak berani terlalu banyak beristirahat. Dia menghapus air matanya, bersiap untuk pergi ke gunung mencari makanan. Karena jika dia lapar, bayi di dalam perutnya juga akan lapar. Setelah berjalan cukup jauh, Xiao Lan tiba di sebuah area pohon kayu. Tanpa ragu, dia langsung memotong batang pohon. Kemudian berusaha keras untuk mencabut pohon itu. Dia telah memotong pohon itu dengan baik. Setelah memasang beberapa batang, dia tanpa henti bergegas menuju tempat perlindungan. Namun Xiao Lan tidak tahu bagaimana cara memasak kayu itu. Tiba-tiba Xiao Lan mendapatkan ide. Dia mencari banyak ranting kering di hutan. Menggendong kayu kering, Xiao Lan berjalan kembali ke tempat perlindungan. Xiao Lan menumpuk kayu kering menjadi tumpukan api. Dia langsung menyalakannya. Dengan cepat, kayu kering itu menyala dengan api yang berkobar. Memanfaatkan api yang menyala dengan baik, Xiao Lan langsung melemparkan kayu yang baru saja dikuak ke dalamnya. Ternyata Xiao Lan ingin memanggang kayu itu langsung. Cara memanggang seperti ini sangat harum. Namun, jika terlalu banyak makan, bisa menyebabkan panas dalam. Perlu diketahui, seorang wanita hamil yang sakit sangat menderita. Kung Fu Buihui. Korek api di tumpukan api sudah terbakar habis. Saat ini, kayu juga sudah matang. Xiao Lan dengan hati-hati mengeluarkan kayu yang panas. Kemudian dia menggunakan kapak untuk mengupas lapisan arang di luar. Selanjutnya, Xiao Lan duduk kembali di atas tikar sambil memegang kayu. Setelah membelah kayu, akhirnya dia bisa makan sepotong makanan sebagai makan malam. Sungguh tidak mudah. Saat ini, betapa nikmatnya Xiao Lan makan kayu. Itu mencerminkan betapa dia menderita.
Karena kelaparan yang parah, dia sama sekali tidak punya pilihan. Mengingat kembali momen ketika suaminya mengusirnya dari rumah dengan kejam, dia tidak bisa menahan diri untuk mengunyah sambil menangis. Xiao Lan menangis dan berkata pada dirinya sendiri, harus menggigit bibir dan bertahan. Setelah makan banyak kayu, Xiao Lan merasa kayu itu lengket di tenggorokannya, membuatnya merasa sangat haus. Jadi Xiao Lan membawa sebuah bambu. Setelah berjalan beberapa waktu, dia menemukan tempat di mana air mata air mengalir. Dia langsung menggunakan bambu untuk mengambil air. Setelah terisi penuh, Xiao Lan perlahan-lahan berjalan kembali ke tempat perlindungan. Dia duduk di tempat perlindungan, menggunakan daun pisang untuk membuat wadah minum. Dia dengan lembut menuangkan air mata air ke dalam wadah. Dia langsung meminumnya. Minum air di hutan belantara ini adalah hal yang sangat merepotkan. Sungguh membuat hati terasa sakit. Kemudian, Xiao Lan mengelus perutnya, seolah-olah memberitahu bayi, ibu tidak bisa mempertahankan hati ayahmu. Mulai sekarang, kita harus mengembara bersamamu. Xiao Lan menghapus air mata yang tak terbendung. Saat ini, malam akan segera tiba. Xiao Lan terpaksa tidur sendirian di tempat perlindungan di pegunungan. Dalam lingkungan seperti ini, orang biasa tidak bisa hidup. Akhirnya, semoga Xiao Lan semakin baik.